Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan manajemen pemasaran yang mengambil materi dari buku manajemen pemasaran oleh Kotler dari chapter 17, yaitu merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Wildan Ahmad, yang kedua ada Patrick Wildan, yang ketiga ada MC Rajudin, yang keempat ada Syarif Daan. Ada pembahasan. Di sini dengan munculnya e-commerce dan m-commerce, pelanggan membeli dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Perusahaan kali ini harus membangun sistem saluran yang terus berkembang dan jaringan nilai yang semakin kompleks. Di dalam bab ini kami membahas isu-isu strategis dan teknis dalam mengintegrasikan saluran pemasaran serta mengembangkan jaringan nilai. Berikutnya ada saluran pemasaran dan jaringan nilai. Saluran pemasaran adalah kumpulan organisasi yang saling bergantung yang berpartisipasi dalam proses membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Mereka adalah kumpulan jalur produk atau layanan setelah proses produksi yang berpuncak pada pembelian dan konsumsi oleh pengguna akhir. Nah, semua jenis saluran ini memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan dan mempengaruhi semua pemasaran lainnya. Pemasar harus menilai dalam konteks keseluruhan proses di mana produk mereka dibuat, didistribusikan, dijual, dan dilayani. Peran penting saluran. Sistem saluran pemasaran adalah seperangkat saluran pemasaran tertentu yang digunakan perusahaan, dan keputusan tentang itu adalah salah satu yang mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan yang sukses saat ini biasanya menggunakan saluran pemasaran multisaluran. Nah, selanjutnya, pemasaran multisaluran ini menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau segmen pelanggan dalam satu area pasar. Oke. Selanjutnya, saluran pemasaran jaringan nilai, yaitu sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk mencari, menambah, dan menyampaikan penawarannya. Jaringan nilai mencakup pemasok perusahaan dan pemasok-pemasoknya, serta pelanggan langsungnya dan pelanggan akhir mereka. Hal ini juga menggabungkan hubungan yang berharga dengan lainnya, seperti peneliti universitas dan lembaga persetujuan pemerintah. Revolusi digital sangat merubah strategi distribusi ini, dengan pelanggan, baik individu maupun bisnis, menjadi lebih nyaman membeli secara online, dan penggunaan smartphone juga membludak meluas. Strategi saluran tradisional sedang dimodifikasi atau bahkan bisa saja diganti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yaitu 5 aliran pemasaran. Yang pertama yaitu aliran fisik, terdiri dari pemasok, pengangkut gudang, produsen, pengangkut gudang, penyalur, pengangkut, dan pelanggan. Yang kedua aliran hak milik, terdiri dari pemasok, produsen, penyalur, dan pelanggan. Yang ketiga aliran pembayaran, dimulai dari pelanggan lalu menuju bank, menyalur bank, produsen, bank, dan pemasok. Yang keempat aliran informasi, terdiri dari semua pihak dan semua menyediakan informasi yang digunakan oleh pihak lain. Yang terakhir yaitu aliran promosi, mulai dari agensi iklan, produsen, agensi iklan, penyalur, dan pengguna tetap agensi iklan bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu keputusan desain saluran. Konsumen dapat memilih saluran yang mereka suka berdasarkan harga, pihak produk, dan kenyamanan serta tujuan belanja mereka sendiri sesuai dengan ekonomi sosial atau pengalaman
saluran menyediakan 5 output layanan, yaitu yang pertama, ukuran besar yang diinginkan. Pembeli menginginkan banyak barang dalam sekali membeli. Yang kedua, waktu tunggu dan pengiriman. Pelanggan lebih suka dengan waktu yang tunggu singkat. Yang ketiga, kenyamanan spesial. Pelanggan menyukai kenyamanan dan kemudahan pembeli. Keempat, yaitu variasi produk. Pelanggan menyukai saluran pemasaran dengan banyak variasi produk karena memungkinkan pelanggan untuk menemukan barang yang dicari. Yang terakhir, yaitu yang kelima, layanan backup. Lebih banyak cadangan layanan, semakin besar manfaat yang diberikan oleh saluran pemasaran. Menyediakan lebih banyak output layanan, maka semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Hasil survei menyatakan bahwa pelanggan bersedia memilih saluran dengan sedikit layanan demi menghemat uang. Selanjutnya, yaitu keputusan desain saluran. Dalam menentukan tujuan dan batasan, pemasar harus menyatakan tujuan saluran mereka dalam hal tingkat output layanan yang diinginkan mereka berikan, dan biaya terkait dan tingkat dukungan dalam kondisi persaingan. Anggota saluran harus mengatur tugas fungsional untuk meminimalkan biaya dan tetap memberikan tingkat layanan yang diinginkan. Biasanya perencanaan dapat mengidentifikasi beberapa segmen pasar berdasarkan layanan yang diinginkan dan memilih saluran terbaik untuk masing-masing. Tujuan saluran bervariasi berdasarkan karakteristik produk. Pemasaran harus menyesuaikan tujuan saluran mereka dengan lingkungan yang lebih besar. Ketika kondisi ekonomi tertekan, produsen ini memindahkan barang ke pasar menggunakan saluran baru. Perusahaan harus sering mengamati apa yang dilakukan perusahaan lain. Selanjutnya, yaitu keputusan desain. Setiap saluran, dari tenaga penjualan hingga agen distributor, dealer surat langsung, pemasaran, jarak jauh, dan internet, memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik. Alternatif saluran dibedakan dalam 3 cara: jenis perantara. Yang pertama, jumlah perantara dan persyaratan dan tanggung jawab masing-masing. Jenis perantara yang pertama, terkadang sebuah perusahaan memilih saluran baru atau tidak konvensional karena kesulitan, biaya, atau ketidakefektifan bekerja dengan saluran yang dominan. Yang kedua, jumlah perantara. Distribusi eksklusif sangat membatasi jumlah perantara. Distribusi selektif bergantung hanya pada beberapa perantara yang bersedia membawa produk tertentu. Distribusi intensif menempatkan barang atau jasa di outlet sebanyak mungkin. Yang ketiga, syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Setiap anggota saluran harus diperlakukan dengan hormat dan diberikan peluang untung, elemen utama dalam hubungan dagang. Campuran adalah kebijakan harga, kondisi penjualan, hak teritorial, dan pelayanan spesifik yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Ya. Selanjutnya adalah keputusan manajemen saluran. Memilih anggota saluran. Untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran, produsen harus menentukan karakteristik apa yang membedakan perantara yang lebih baik, jumlah tahun dalam bisnis, lini lain yang dijalankan, catatan pertumbuhan dan laba, kekuatan keuangan, kerjasama, dan reputasi layanan. Melatih dan memotivasi anggota saluran. Saluran perusahaan perlu memandang perantaranya dengan cara yang sama seperti memandang pengguna akhirnya. Hal itu harus menentukan kebutuhan dan keinginan mereka serta menyesuaikan penawaran salurannya untuk memberi mereka value yang baik. Pelatihan riset pasar dan program pengembangan kemampuan
lainnya yang dilaksanakan dengan hati-hati dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja perantara. Mengevaluasi anggota saluran. Produsen harus secara berkala mengevaluasi kinerja perantara berdasarkan standar seperti kuota penjualan pencapaian, tingkat persediaan rata-rata, waktu pengiriman pelanggan, perawatan barang rusak dan hilang, dan kerjasama dalam program promosi dan pelatihan. Memodifikasi desain dan pengaturan saluran. Tidak ada strategi saluran yang tetap efektif selama keseluruhan siklus hidup produk. Di pasar yang kompetitif, struktur saluran yang optimal pasti akan berubah seiring waktu. Teknologi baru telah menciptakan saluran digital yang tidak diimpikan bertahun-tahun yang lalu. Perubahan tersebut dalam berarti menambah atau mengurangi saluran pasar individu atau anggota saluran atau mengembangkan cara yang sama sekali baru untuk menjual barang. Keputusan modifikasi saluran. Produsen harus secara berkala meninjau dan memodifikasi desain dan pengaturan salurannya. Distribusi saluran mungkin tidak bekerja sesuai rencana. Pola pembelian konsumen berubah, pasar meluas, persaingan baru muncul, saluran distribusi inovasi muncul, dan produk bergerak ke tahap selanjutnya dalam siklus kehidupan produk. Pertimbang saluran global. Pasar internasional menimbulkan tantangan yang berbeda termasuk variasi dalam kebiasaan belanja pelanggan dan kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan sosial atau legitimasi. Pasar berkembang telah menjadi target bagi banyak pengecer. Pertama, dalam perencanaan saluran global, seperti yang sering terjadi dalam pemasaran adalah mendekati pelanggan. Selanjutnya adalah integrasi saluran dan sistem. Saluran distribusi tidak tinggal diam. Kami akan melihat pertumbuhan baru-baru ini secara vertikal, horizontal, dan sistem pemasaran multisaluran, serta pertimbangkan beberapa masalah e-commerce dan m-commerce. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem ini bekerja sama, konflik, dan bersaing. Selanjutnya adalah sistem pemasaran vertikal. Selanjutnya, pemasaran konvensional terdiri dari produsen, independen, grosir, dan pengecer. Masing-masing adalah bisnis terpisah yang berusaha memaksimalkan keuntungannya sendiri, bahkan jika tujuan ini mengurangi keuntungan untuk sistem secara keseluruhan. Sistem pemasaran vertikal VMS muncul dari upaya anggota saluran yang kuat untuk mengontrol perilaku saluran dan menghilangkan konflik anggota independen yang mengejar tujuan mereka sendiri. Kedua adalah sistem pemasaran horizontal, di mana dua atau lebih perusahaan yang tidak terkait mengumpulkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Setiap perusahaan tidak memiliki modal, pengetahuan, produksi, atau sumber daya pemasaran untuk usaha sendiri atau takut risiko. Perusahaan-perusahaan mungkin bekerja sama secara sementara atau permanen atau membuat perusahaan bersama secara panduan. Selanjutnya, konflik kerjasama dan kompetisi. Beberapa tipe konflik dan kompetisi yaitu yang pertama, konflik saluran horizontal terjadi antara anggota saluran pada tingkat yang sama. Contoh, sebuah cabang restoran diduga mengumbar resep rahasia dan menjelekkan reputasi restoran. Kedua adalah konflik saluran vertikal. Terjadi antara berbagai tingkat saluran. Contoh, supermarket dapat memerintahkan diskon harga kepada barang milik para pemasok. Yang terakhir adalah konflik multisaluran terjadi ketika produsen telah menetapkan dua atau lebih saluran yang menjual ke saluran pasar yang sama. Kemungkinan akan menjadi sangat intens ketika anggota satu saluran mendapatkan harga yang lebih rendah berdasarkan pembelian volume yang lebih besar atau bekerja dengan margin yang lebih rendah.
Beberapa penyebab konflik antar saluran yaitu yang pertama, ketidakcocokan tujuan. Pabrikan mungkin ingin mencapai penetrasi pasar yang cepat melalui aturan harga yang rendah. Dealer sebaiknya mungkin lebih suka bekerja dengan margin tinggi dan mengejar profitabilitas jangka pendek. Yang kedua adalah peran dan hal yang tidak jelas. HP dapat menjual laptop ke akun besar melalui tenaga penjualannya sendiri. Tetapi dealer berlisensinya mungkin juga mencoba menjual ke akun besar. Batas wilayah dan kredit untuk penjualan sering menghasilkan konflik. Ketiga, perbedaan persepsi. Pabrikan mungkin optimis tentang prospek ekonomi jangka pendek dan ingin dealer membawa persediaan yang lebih tinggi. Sementara dealer sendiri mungkin pesimis. Dalam kategori minuman, tidak jarang terjadi perselisihan antar produsen dan distributor mereka tentang strategi iklan yang optimal. Dan yang terakhir adalah ketergantungan perantara pada produsen. Nasib dealer eksklusif seperti dealer mobil adalah sangat dipengaruhi oleh produk produsen dan keputusan penetapan harga. Situasi ini menciptakan potensi konflik yang tinggi, yaitu konflik kerjasama dan kompetisi. Mengelola konflik saluran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pembenaran strategis. Dalam beberapa kasus, pembenaran strategis yang meyakinkan bahwa mereka melayani segmen yang berbeda dan jangan bersaing sebanyak yang mereka pikirkan dapat mengurangi potensi konflik di antara anggota salurannya. Kompensasi ganda. Membayar saluran yang ada untuk penjualan yang dilakukan melalui saluran baru. Yang kedua, tujuan superordinat. Anggota saluran dapat mencapai kesepakatan tentang tujuan dasar atau tujuan superordinat mereka cari bersama-sama. Apakah itu kelangsungan hidup pasar, kualitas tinggi, atau kepuasan pelanggan. Yang terakhir, pertukaran karyawan. Langkah yang berguna adalah menukar orang antara dua atau lebih pada tingkat saluran. Selanjutnya, keanggotaan bersama. Demikian pula pemasaran dapat mendorong keanggotaan bersama dalam asosiasi perdagangan. Kooptasi adalah upaya oleh satu organisasi untuk memenangkan dukungan dari para pemimpin lain dengan termasuk mereka di dewan penasihat, dewan direksi, dan sejenisnya. Diplomasi, mediasi, dan arbitrase. Ketika konflik kronis atau akut, pada pihak mungkin perlu mengambil jalan ke sarana yang lebih kuat. Diplomasi terjadi ketika masing-masing pihak mengirim seorang atau kelompok untuk bertemu dengan lawan bicaranya untuk menyelesaikan konflik. Mediasi mengandalkan pihak ketiga yang netral yang terampil dalam mendamaikan kepentingan kedua pihak. Dalam arbitrase, dua pihak setuju untuk menyampaikan argumen mereka kepada satu atau lebih arbiter dan menerima keputusan mereka. Untuk rangkumannya, yang pertama, sebagai besar produsen tidak menjual barang mereka langsung ke pengguna akhir. Antara produsen dan pengguna akhir terdapat satu atau lebih banyak saluran pemasaran. Sejumlah perantara pemasaran melakukan berbagai fungsi sendiri. Yang kedua, keputusan saluran pemasaran termasuk keputusan saluran pemasaran termasuk keputusan paling kritis yang dihadapi manajemen saluran yang dipilih perusahaan sangat mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Perusahaan menggunakan perantara ketika mereka kekurangan sumber daya keuangan untuk melakukan pemasaran langsung, ketika pemasaran langsung tidak layak, dan ketika mereka bisa mendapatkan lebih banyak dengan melakukan itu. Fungsi terpenting yang dilakukan oleh perantara adalah informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko,
kepemilikan fisik, pembayaran, dan hak milik. Produsen memiliki banyak alternatif untuk mencapai pasar. Mereka dapat menjual langsung atau menggunakan saluran 1, 2, atau 3 tingkat, memutuskan jenis saluran mana yang akan dianalisa kebutuhan pelanggan. Dianalisa untuk kebutuhan pelanggan, menetapkan tujuan saluran, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif utama termasuk jenis dan jumlah perantara yang terlibat dalam saluran. Selanjutnya, manajemen saluran yang efektif memerlukan pemilihan perantara dan pelatihan serta memotivasi mereka. Tujuannya yaitu untuk membangun kemitraan jangka panjang yang akan menguntungkan bagi semua anggota saluran. Selanjutnya, integrasi saluran harus mengenali perbedaan kekuatan penjualan online, offline, dan mobile, serta memaksimalkan kontribusi bersama mereka. Semua saluran pemasaran memiliki potensi konflik dan persaingan yang dihasilkan dari ketidakcocokan tujuan, barang, dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi, dan hubungan yang saling bergantung. Perusahaan dapat mencoba untuk mengelola konflik melalui kompensasi ganda, tujuan superordinat, pertukaran karyawan, kooptasi, dan cara lainnya. Yang terakhir, pengaturan saluran diserahkan pada perusahaan, tetapi terdapat masalah hukum dan etika tertentu yang harus dipertimbangkan, termasuk kesepakatan atau wilayah eksklusif, perjanjian yang mengikat, dan hak dealer. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.